Datang ke rumah Al-Fakir, minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena memang suara FPI di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya sudah tingkat desa, sampai tingkat posko. Ini orang yang mau nyalon bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC, tidak bisa membuat satupun DPRA, tapi ingin nyalon bupati. Apa benar saya dulu pernah mencalonkan? Ya, tahun 2017 kalau tidak salah, memang waktu itu tidak ada calon yang berani melawan petahana. Ya, petahana nggak ada yang berani. Maka saya menampilkan diri untuk memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa harus ada orang yang berani untuk demokrasi ini semakin sehat. Akhirnya saya mencalonkan diri, sudah daftar ke partai PKB, gitu, partai P3, partai Demokrat, gitu. Biasa kita sebagai santri yang juga memahami ilmu politik, ya, karena saya juga pernah kuliah ilmu politik. Itu kemudian kita mengadakan silaturahmi ke berbagai macam komunitas, ke tokoh-tokoh komunitas, ke kiai, ke para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kepada Pak Qurtubi itu, ya kan. Kemudian orang yang mencalonkan diri ya memang harus sering soan-soan kepada para tokoh untuk mendapatkan dukungan politik, kan. Nah, kemudian ada syarat-syarat tertentu, ya, misalnya tadi seperti yang dia ucapkan itu juga ada, yang lainnya juga ada syarat nanti Tangerang harus bersyariah, ya, karena saya ini kan dari keluarga besar NU, dari kecil itu adalah lingkungan Nahdlatul Ulama, ya, paman-paman saya itu dari Tebu Ireng. Kemudian kita diajari agama itu agama yang substansialisme, bukan agama formalisme, di mana simbol-simbol keagamaan itu tidak terlalu penting daripada isinya, yaitu yang itu ditanamkan oleh ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Ini tahun 1936 di Kresek itu sudah ada majelis wakil cabang. Kiai Muhammad Amin, bapaknya Kiai Ma'ruf Amin, itu datang dari Mekah tahun 1936, itu langsung menyusun kepengurusan tingkat kecamatan MWCNU. Saya pun kan tahun 2006 itu ketua majelis wakil cabang NU di Kecamatan Kresek, gitu. Ya. Akhirnya karena itu ada syarat-syarat tertentu, harus bikin FPI di tingkat desa dan lain sebagainya. Ya, saya kan kader NU, saya lebih menjadikan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama inilah yang harus menyebar di tengah-tengah masyarakat, karena ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran-ajaran yang telah terbukti sebagai ajaran yang mampu membawa keberagamaan di Indonesia seperti sekarang ini, mulai dari zaman Wali Songo, ajaran-ajaran rahmatan lil alamin, ajaran-ajaran yang penuh dengan toleransi, ajaran-ajaran yang penuh dengan akhlakul karimah, diajarkan oleh para Wali Songo, kemudian kepada para kiai sampai kita hari ini. Jadi saya lebih mengedepankan bagaimana ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama di kampung saya ini untuk semakin menyebar. Ya, itu sebenarnya begitu. Ini sebenarnya pengalian isu saja, Mas Rifki. Ini sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Katanya itu beliau sudah mengarang bom nuklir tuh. Bom nuklirnya sudah jadi dibakar itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya. Nah, atau misalnya kalau misalnya harus bayar, ya kita bayarlah. Kalau misalnya kitabnya di COD ke sini, kita bayarin, gitu kan. Dulu ada seorang kiai dari Sukabumi yang membuat bantahan terhadap tesis saya, kemudian diantarkan ke pondok saya,
Kemudian kitab itu berbahasa Arab oleh kiai dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar. Dia orang asli sini, kemudian kakeknya pindah ke Sukabumi. Nah, kemudian kita balas dengan bahasa Arab pula. Dan beberapa orang yang membuat bantahan kepada saya juga saya balas gitu. Beliau juga kalau beliau mengantarkan atau misalnya mengirimkan melalui kurirnya bahwa ini ada bantahan ini yang membantah daripada tesis saya, ini jawabannya. Nanti akan saya jawab dan saya akan kirimkan ke beliau gitu Mas Rifki. Jadi nggak usah bikin narasi-narasi yang bermacam-macam, bikin aja kitabnya, kalau sudah ada ya tolong dikirimkan agar kita bisa untuk menganalisa dari sisi ilmu nahunya, ilmu sorobnya, atau dari sisi yang paling penting itu adalah apakah yang dia tulis itu nanti akan bisa menjawab daripada apa-apa yang kita pertanyakan selama ini. Satu, tentang apakah ada dalil bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Apakah ada dalil yang mengatakan Ubaid sebagai anaknya Ahmad? Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Ubaid ini punya anak namanya Jadid gitu kan? Nah, itu saja yang paling penting. Adapun secara epistemologis nanti, misalnya tentang apa-apa yang telah diangkat oleh para pembela Balawi di Rabita itu seperti Suhra dan Istifadah, itu bisa juga kita masuk di dalam perdebatan itu, karena itu perdebatan ilmiah yang epistemologis, yang jawaban-jawabannya sudah ada di kitab-kitab fikih para ulama. Kita tinggal membaca, kemudian kita bisa menganalisa dan menghipotesa, kemudian mengambil kesimpulan. Begitu Mas Rifki. Ya Imad, saya mau menanyakan sedikit lagi, nanti jawabannya singkat aja enggak apa-apa. Berarti dulu ketika Kiai Imad itu bersilaturahmi ke Pak Qurtubi Lebah itu ada persyaratan untuk harus bikin FPI sampai tingkat desa, begitu atau salah kesimpulan saya? Saya terlalu lama kayak, jadi lupa secara detailnya. Yang saya ingat itu tentang Tangerang bersyariah, dan membuat FPI tingkat desa begitu. Betul, itu ada itu. Ada ya. Tapi Kiai Imad lebih memilih untuk nuansa kultural NU gitu ya. Ya, karena memang di sini nggak bakal laku kan, kalau daerah kita ini daerah yang sangat Nahdlatul Ulama sekali gitu.